Halo semuanya, selamat datang di channel Legardev. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat sebuah API dengan bahasa pemrograman Go. Di sini kita akan membuatnya secara natif tanpa menggunakan framework, serta kita akan menggunakan beberapa package yang telah kita gunakan pada video sebelumnya seperti package Viper, Gorm, Mux, Logrus, dan Air. Dan di sini saya sudah berada di direktori YouTube/Golang. Teman-teman bebas mau buat dimanapun. Saya akan buat folder baru dengan nama Go API-native. Lalu saya akan buka dengan editor Visual Studio Code. Dan seperti biasa, saya akan lakukan perintah go-mode init. Disertai dengan nama foldernya go-api-native. Lalu saya akan menyiapkan beberapa file dan folder, yaitu main.go. Pertama adalah folder config, controllers, lalu folder models, helper, dan saya akan menyatukan roots-nya di dalam folder agar lebih rapi, jadi saya akan buat folder roots. Selanjutnya di sini saya akan berikan package main dan function main. Lalu kita install beberapa package yang kita butuhkan. Yang pertama adalah Gorm. Kita copy bagian ini. Dan kita copy baris keduanya. Namun saya menggunakan MySQL, jadi SQLite-nya saya ganti dengan MySQL. Lalu saya install package Viper. Kita copy bagian ini di installnya. Kita paste. Berhasil, lalu kita install package Mux. Kita copy, kita paste. Lalu kita install package Logrus. Di Logrus sepertinya tidak ada instalasinya, panduannya, jadi kita bisa copy URL-nya. Kita ketikkan go get, kita paste, namun HTTPS-nya kita hapus. Jadi hanya menyisakan github.com/nama package-nya. Di sini saya akan memanggil Mux-nya sebagai routernya. Pertama saya buat variabel dengan nama R. Lalu saya panggil package Mux-nya. Lalu kita panggil package HTTP listen and serve. Di sini saya akan concat string dengan fmt sprintf. Dan di sini portnya saya akan beri 8080, dan untuk handlernya sementara saya berikan nil. Mungkin langsung saja saya parsing variabel R-nya. Saya akan berikan informasi tambahan dengan memanggil log.println. Kita coba jalankan. Ini nggak pakai titik 2 karena sudah di sini. Kita save, kita jalankan, go run titik. Aplikasi berjalan dengan normal. Selanjutnya saya akan install package Golang R agar kita nggak perlu repot-repot mematikan aplikasi dan menjalankannya lagi. Kita scroll bagaimana cara instalasinya. Dan di sini kita perlu install ya, secara install.sh. Saya akan pilih yang ini. Dan ini kita harus masuk ke dalam direktori GoPad-nya. Dan direktori GoPad saya berada di dalam local disk C/go.
Maka saya akan buka, dan untuk teman-teman gimana cara ngeceknya itu bisa untuk Windows bisa buka environment. Nah, di sini alamat lokasi di mana GoPad-nya. Saya buka di sini dengan terminal dan saya paste di sini. Berhasil, dan nantinya akan ada r.x di dalam folder bin. Ini tandanya sudah berhasil terinstall. Lalu kita copy bagian ini, kembali ke code editor, command not found. Jadi kita harus beli alias dulu. Nah, di sini ini kita copy. Dan ini kita harus memanggil yang terinstall tadi, r.exe-nya. Jadi saya copy alamat direktorinya. Dan ini saya hapus. Backslash saya ganti dengan slash karena Windows membacanya secara slash. Dan titiknya saya hapus. Seperti ini. Saya coba ketikkan r-v. Oke, tandanya sudah berhasil terinstall. Lalu cara untuk menjalankan aplikasinya dengan cara air.init untuk inisialisasi. Maka akan muncul file. Lalu cara menjalankannya cukup menjalankan perintah air. Dan di sini aplikasi kita sudah terintegrasi dengan package air, jadi kita nggak perlu lagi repot-repot untuk mematikan aplikasi dan menjalankan ulang. Namun di sini lognya tidak muncul ya, jadi akan muncul ketika kita melakukan Ctrl Save. Nah, baru muncul, jadi terpending ya. Untuk sementara saya tidak ada problem dengan hal ini, jadi saya lanjutkan. Selanjutnya saya buat file.env untuk konfigurasi aplikasi kita. Pertama saya akan buat portnya, akan mengarah ke 8080, lalu db host database-nya secara defaultnya itu adalah 127.0.0.1, lalu db underscore user database saya adalah root, dan db password saya adalah root. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan password, cukup dikosongkan saja seperti ini. Karena saya menggunakan password, jadi saya isikan passwordnya sesuai dengan database saya. Lalu nama database-nya saya akan buat dengan nama go_book. Jadi kita akan buat API yang berkaitan dengan data-data buku. Lalu untuk port database-nya secara default itu juga adalah 3306. Saya save, dan saya akan buat file baru di dalam folder config dengan nama config.go. Jadi di file ini kita akan menghubungkan env ini ke dalam aplikasi kita melalui package Viper. Pertama package config, dan kita akan buat struct-nya atau buat blueprint-nya, dan di dalam property struct-nya itu kita harus samakan dengan yang ada di dalam .env ini. Jadi saya buat sebuah struct dengan nama config. Pertama adalah port, tipenya string, lalu db user string, db password string, lalu db host string, selanjutnya db port. Di sini ada db database. Untuk posisi sebenarnya nggak masalah ya, cuman saya agar lebih rapi aja. Dan terakhir db port. Oke, jadi propertinya harus sama dengan yang ada di env. Lalu saya buat variabel global dengan nama env. Nantinya variabel ini akan kita panggil di aplikasi kita. Yang tipe datanya adalah dari struct ini, dari struct config. Lalu saya buat function dengan nama load config.
Mirip seperti video pada sebelumnya, jadi saya panggil package Viper dengan function @config_path. Karena file.env-nya ada di root, maka kita bisa isikan titik aja. Lalu kita panggil function setConfigName. Nama filenya adalah .env. Dan kita panggil function setConfigType. Dan tipe filenya adalah env. Lalu saya buat variabel error untuk menampung function dari read_in_config, karena function ini mengembalikan error. Dan ini saya cek jika ada error, maka saya hentikan dengan memanggil log.fatal. Namun jika berhasil, saya akan decode atau unmarshal. Dan kita lempar address-nya, address dari env. Dan function ini mengembalikan error, jadi harus kita cek. Kalau ada error, kita hentikan. Lalu function ini kita panggil di file utama dengan cara memanggil package-nya, dan function-nya adalah load_config. Dan saya akan berikan informasi tambahan, jadi jika berhasil, saya tambahkan info bahwa load server successfully. Dan di sini konfigurasinya berhasil terpanggil, jadi tidak ada masalah. Selanjutnya kita buat file koneksi dengan database. Package config. Dan di sini saya buat variabel global dengan nama db, yang tipe datanya adalah gom.db. Lalu saya buat function dengan nama connectDB. Saya buat variabel dengan nama connection. Di sini saya akan menggunakan concat_string, jadi saya menggunakan package fmt.sprintf. Di sini nantinya adalah koneksi database-nya. Yang pertama adalah db user, db password, @tcp, dan di sini nantinya adalah hostnya, portnya, slash, dan di sini adalah nantinya nama database. Lalu saya parse time agar nantinya tipe data created at updated at-nya bisa dibaca. Saya berikan value-nya true. Dan saya tambahkan argumentasi log untuk mengidentifikasi lokasi kita. Lokasinya adalah Asia/Jakarta. Dan karena slash ini nantinya nggak bisa dibaca, jadi kita harus parsing juga. Lalu kita parsing variabelnya. Yang pertama adalah db user, lalu db password. Sini harusnya koma bukan titik. db host, db port, nama database, db database, dan slash ini nantinya diparsing sebagai %2f. 2f. Oke. Umumnya di URL ketika ada slash itu akan dibaca sebagai %2f. Jadi di sini saya parsing %2f. Lalu kita buat variabel db dan error. Di sini kita panggil package gom-nya, function open. Lalu kita menggunakan drivernya MySQL dan memanggil function open.
Lalu kita lempar variabel connection-nya yang sudah kita buat. Dan parameter keduanya adalah address dari gom.config. Kita cek jika ada error. Maka saya akan panggil perintah panic. Dan pesannya adalah failed to connect database. Dan jika nggak ada error, variabel global db-nya saya isikan dengan variabel db ini. db yang ini. Lalu jika berhasil, saya beri informasi tambahan log print line database connected. Dan untuk teman-teman yang masih bingung, ini ada di dokumentasinya ya, dan ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya, di video Go Dash Package. Nah, ada di sini di dokumentasinya bagaimana cara koneksi dengan driver database-nya. Saya akan buat nama database-nya go underscore books sesuai yang tadi ada di env. Dan selanjutnya kita panggil function connectdb ini di file main.go di bawah config connectdb. Jadi pertama kita memanggil konfigurasi terlebih dahulu, lalu kita memanggil koneksi database-nya. Dan di sini database-nya berhasil terkoneksi, jadi database-nya sudah aman. Dan di sini saya parsing juga 8080-nya ini melalui env-nya karena kita sudah definisikan. Jadi ini saya hapus. Saya panggil package config variable env dengan property port. Dan ini juga. Dan karena kita sudah menginstal package logrus, jadi log bawaan golong ini saya akan tiban dengan logrus. Nah, kita bisa copy ini. Jadi saya tiban. Oke, jadi semuanya sudah menggunakan package logrus. Selanjutnya kita buat routernya. Di dalam folder root ini saya buat file dengan nama index.go. Jadi nantinya file index.go ini menampung semua root agar lebih rapi. Karena kita akan membuat aplikasi yang berkaitan dengan data-data buku, maka nantinya saya akan buat dua buah table, author dan books. Dan kita akan fokus ke table author dulu. Jadi saya buat rootnya dengan nama author. Package-nya adalah routes. Dan kita akan buat sebuah function dengan nama author routes. Sementara kosongkan terlebih dahulu. Dan di file index.go-nya juga sama, package-nya adalah routes. Saya buat function dengan nama root index untuk menampung semua root-nya. Dan nantinya function ini menerima parameter berupa router dari package mux-nya. Saya buat variabelnya dengan nama r yang tipenya adalah pointer mux.router. Dan di file utamanya kita panggil package routes, lalu kita panggil function root index ini. Dan kita lempar variabel r. Di sini saya buat variabel API. Dan nantinya semua API-nya saya beri prefix dengan nama /API, jadi http localhost 8080/API, karena umumnya dalam membuat sebuah API diberikan sebuah prefix. Lalu saya panggil parameternya r.pathPrefix
dan prefixnya adalah /API. Dan setelah API ini akan ada subrouter. Jadi saya panggil subrouternya. Dan di bawah ini kita akan manggil router outroutes ini. Jadi outroutes kita lempar variabel API. Jadi variabel API ini sudah menyimpan prefix dan subrouternya. Maka di function outroutes-nya kita harus tangkap parameternya. Saya beri variabel dengan nama R yang tipe datanya juga MUX router. Lalu saya buat variabel router. Dan saya buat prefix lagi. Jadi setelah /API /author. Jadi untuk pembeda. Dan di sini /authors. Dan setelah authors saya akan buat nantinya sebuah subrouter lagi. Lalu kita panggil routernya dan memanggil function handleFunc. Dan di sini nanti kita buat sebuah router untuk mengambil semua data authors dan mengarah ke URL /authors. Jadi di sini saya kosongkan saja. Lalu kita akan memanggil controller authornya. Di sini kita belum buat, namun kita siapkan saja. Dan memanggil function index dan metodenya get. Kita buat folder baru di dalam folder controller dengan nama author controller, dan kita buat file dengan nama author controller.go. Lalu di sini package-nya adalah author controller dan fungsinya di sini saya gunakan yang ringkas. Saya ketikkan hand, secara otomatis dibuatkan, dan nama fungsinya adalah index. Oh, di sini author bukan out. Save. Dan kita siapkan juga modelnya. Saya buat author.go untuk blueprintnya, dan di sini saya akan buat migration juga. Jadi saya buatkan struct dengan nama author. Ya, nantinya nama tabelnya akan jadi authors. Dan di dalam tabel ini saya buat sebuah property ID, tipenya integer. Dan di sini karena kita menggunakan package GORM, jadi kita bisa memanggil package tersebut. Dan di sini saya definisikan sebagai primary key. Dan JSON-nya untuk responnya adalah ID. Lalu name, tipenya string. Tipenya adalah varchar, yang lengthnya mungkin 100 saja. Lalu property gender, tipenya string. Dan tipenya nanti mungkin char aja, yang M atau L, male or female. Lengthnya 1. Lalu email, tipenya varchar, yang lengthnya 100. Lalu age, tipenya adalah integer. Yang tipenya adalah integer. JSON-nya age. Dan informasi tambahan created at, tipenya adalah time.time. Dan di sini saya nggak perlu memanggil GORM, jadi saya hanya parsing dengan JSON nantinya sebagai created_at dan updated at juga saya akan parsing jadi updated_at. Dan untuk teman-teman ini didapat dari mana? Ini juga ada di
Ini juga ada di dokumentasinya. Jadi cara bagaimana membuat sebuah migration atau mendeklarasikan models. Nah, ada di sini. Nah, ini ada primary key menandakan bahwa nantinya ini adalah unique primary key. Dan masih banyak informasi lain-lainnya, mungkin teman-teman bisa baca. Struct-nya sudah terbuat. Di sini saya akan buat migration, balik ke database.go dalam folder config. Dan di sini setelah berhasil terhubung koneksinya, saya akan buat migration. Caranya adalah kita panggil variable db lalu function auto migrate dan mengarah ke struct yang telah kita buat tadi, yaitu author ini. Namun kita lempar address-nya. Jadi address models, nama struct-nya adalah author. Dan ketika saya save, saya kembali ke database. Seharusnya sekarang akan ada satu buah table dengan nama authors. Saya refresh. Oke, sekarang ada tabel baru dengan nama authors. Kita cek kolom-kolomnya, ya sudah sesuai ya. Dan saya coba isikan beberapa data untuk testing nantinya di API GET-nya. Oke, sudah ada dua data untuk kebutuhan testing. Kembali ke controllernya. Lalu di sini saya buat variabel dengan nama author yang tipe datanya slice dari models.author. Lalu saya panggil db-nya config.db dan memanggil function find. Dan kita simpan ke variabel author dengan melempar alamatnya. Dan kita cek kalau ada error. Kita hentikan. Dan jika tidak ada error, kita akan kembalikan datanya dalam bentuk JSON. Jadi kita set dulu header-nya. Content type. Lalu header-nya adalah http status oke. Lalu variabel author ini kita marshal karena kita akan lempar dalam bentuk JSON. Jadi kita panggil package JSON.marshal dan kita lempar authornya. Dan function marshal ini mengembalikan dua data, byte dan error. Kita tangkap, kita simpan ke dalam variabel dengan nama res, dan errornya saya tidak perlu, jadi saya berikan underscore. Lalu kita panggil respond.write, kita lempar responnya seperti ini. Kita bisa cek dengan postman get author, dan ini mengarah ke TP localhost portnya 8080/API/authors. Kita coba send. Oke, datanya berhasil tampil. Dan di sini saya akan membuat sebuah helper respon yang lebih rapi nantinya. Dan di sini di dalam folder helper saya buat file dengan nama respond.go package helper. Saya buat dua buah struct. Struct pertama adalah yang memiliki properti data dan struct kedua yang tidak memiliki properti data. Jadi di sini adalah respond with data. Properti pertama adalah status, tipenya string, JSON-nya dengan nama status dengan huruf kecil semua, lalu properti kedua message, tipenya string, dan properti ketiga adalah data, yang tipe datanya adalah any.
Dan saya buat sebuah struct kedua, saya copy dari yang pertama, dan struct ini dengan nama respond without data, dan tidak ada properti datanya. Jadi semisal untuk respon error, itu tidak memerlukan balikan data, hanya cukup status dan message-nya saja. Lalu saya buat function dengan nama respon, di mana propertinya yang pertama adalah responnya, dengan nama variable w, yang tipe datanya adalah http respond writer. Lalu yang kedua kode seperti kode 200, 201 dan seterusnya. Tipe datanya adalah integer. Parameter ketiga adalah message-nya. Tipe datanya string. Dan parameter keempat adalah payload-nya, yang tipe datanya adalah interface kosong. Ini bisa kita cut. Dan HTTP status OK-nya ini kita bisa isikan dengan kode nantinya. Lalu di sini saya akan buat dua kondisi ya. Kapan kita akan memanggil struct respond with data dan kapan kita akan memanggil respond without data ini. Pertama saya buat variabel dengan nama response yang tipe datanya adalah ini. Lalu saya buat variabel status yang secara default adalah success. Di sini saya akan melakukan pengkondisian jika kode yang nanti di dalam parameternya adalah lebih dari 400, seperti 400, 401, 403, atau 500 yang merupakan status keterkaitan dengan error, maka variabel status saya timpa dengan valid. Lalu kondisi selanjutnya, jika parameter keempatnya yaitu payload-nya itu tidak kosong atau tidak nil, artinya ada datanya, maka variabel respon ini saya isikan dengan struct respond with data. Jadi di sini saya panggil address dari response with data, di mana statusnya nanti diisi oleh status, message-nya berdasarkan parameter message juga, dan properti data nantinya diisi oleh payload-nya. Dan jika payload-nya kosong, maka kita akan memanggil struct yang without data ini. Maka variabel responnya diisi dari address struct respond without data, di mana statusnya adalah status berdasarkan parameter dan message-nya message juga. Lalu di sini kita marshal, kita bisa copy dari sini. Ini kita cut, kita pindahkan ke sini, dan ini kita berikan respon. Ups, ini tidak pakai titik 2 karena kita tidak membuat variabel baru. Maka kita panggil di sini helper yang telah kita buat dengan cara memanggil package-nya yaitu helper.response. Lalu parameter pertama adalah responnya, parameter keduanya adalah status kodenya yaitu 200, artinya oke. Lalu message-nya adalah list authors. Dan parameter keempat, payload-nya atau datanya diisi oleh author. Dan ini panic-nya kita ganti juga dengan respon agar lebih rapi. Statusnya adalah 500 dan pesannya adalah error. Dan parameter keempatnya tidak perlu, jadi saya berikan nil. Seperti ini. Sekarang kita tes. Oke, sekarang format JSON-nya sudah jauh lebih rapi. Ada properti statusnya, message, dan kita bungkus result dari tabelnya ke dalam properti data. Dan selanjutnya kita akan buat function create untuk membuat data autornya. Saya membuat nama functionnya dengan nama create, lalu di
Di sini saya bisa gunakan sintaks yang lebih ringkas, lebih cepat dengan hand dan menamakan fungsinya create. Dan di sini kita akan menangkap request body dari postman. Caranya kita memanggil package JSON, lalu memanggil function new decoder. Kita tangkap request body-nya, request titik body, lalu kita decode. Nah, kita decode, kita harus simpan ke sebuah struct, variabel yang bertipe struct. Di sini belum ada, kita siapkan. Saya buat dengan nama author, mungkin dengan huruf A kecil, dan tipenya adalah models author. Lalu di function decode ini kita lempar address dari authornya. Dan function ini mengembalikan error. Jika ada error, kita simpan ke dalam variabel error. Dan jika errornya tidak sama dengan nil, kita panggil helper respond. Kita lempar respond, statusnya mungkin 500. Lalu message-nya kita ambil dari variabel error, dan datanya tidak ada, jadi kita berikan nil. Kita return agar terhenti, tidak mengeksekusi ke baris selanjutnya. Karena di sini kita memanggil request.body, alangkah baiknya kita harus tutup. Jadi dengan cara diver request.body.close. Di sini kita sudah menyimpan request dari body-nya di dalam variabel author, lalu kita simpan ke dalam database dengan cara kita panggil package config.db.create. Function bawaan GORM, kita lempar address dari autornya. Dan di function ini juga mengembalikan error ya, bisa kita tangkap. Di sini saya change method dengan error, jadi bisa langsung saya tangkap jika ada errornya. Kalau ada error, ini kita bisa copy. Dan jika nggak ada, kita akan kembalikan respon berupa sukses. Jadi statusnya adalah 201 dan message-nya adalah success create author. Save, kita coba. Saya buat request baru dengan nama create author. Mungkin URL bisa kita copy. Kita paste di sini. Kita belum menyiapkan routernya ya. Kembali ke router author, di sini kita siapkan baru. Kita copy dan di sini mengarah ke create dan metodenya adalah post. Jadi URL sama dengan metode get, namun di sini kita menggunakan metode post. Dan di sini body-nya tipenya JSON. Oke, sekarang kita tes. Ada error. Oh, di sini autornya tipenya integer ya. Tapi yang kita lempar di sini adalah string. Jadi kita lepas kutipnya, kita hit lagi. Oke, sekarang sukses create author, kita cek database. Refresh. Oke, dan sekarang data Bambang sudah masuk. Dan selanjutnya kita akan buat function detail untuk menampilkan detail data. Saya siapkan di router ini terlebih dahulu. Ini saya bisa copy, alt shift bawah. Dan di sini nantinya mengarah ke URL slash dan terdapat params ID sebagai pembeda datanya dan mengarah ke slash detail. Lalu ini fungsinya saya beri nama nantinya detail dan metodenya adalah get. Save. Sekarang kita buat fungsinya dengan nama detail, kembali ke controller. Sekarang kita harus tangkap ID-nya ini dengan cara saya simpan ke dalam variabel dengan nama ID params. Di sini saya akan memanggil package mux dengan function vars yang berisi argumentasi request dan
Di sini harus kita panggil key-nya berupa array dengan nama ID. Karena di sini kita definisikan sebagai ID, maka di sini kita juga tangkap sebagai ID. Lalu harus kita convert karena yang didapat dari package mux function first ini merupakan string, kita harus convert ke dalam integer dengan cara kita memanggil package string convert dengan function atoy dan id params. Saya siapkan dulu variabel penampungnya dengan nama author, tipe datanya adalah struct dari models author. Lalu pertama di sini kita akan cek dulu datanya, apakah data dengan ID tersebut ada atau tidak. Kalau ada kita tampilkan, kalau nggak ada kita kirim error. Caranya adalah kita panggil package config.db. Dan nama fungsinya adalah first, karena kita hanya mengambil satu data. Di sini kita harus lempar, yang pertama adalah address dari struct-nya, penampungnya, yaitu author. Lalu data uniknya atau kondisinya, di sini kita lempar ID. Saya simpan ke dalam variabel error. Yang pertama di sini kita akan cek datanya. Jika datanya nggak ada, dengan cara jika kita memanggil package errors function is membutuhkan dua parameter. Yang pertama parameter errornya dan yang kedua adalah targetnya. Pertama kita kirim error di sini. Lalu targetnya adalah jika GROM-nya GROM titik error record not found. Ini bawaan dari GROM-nya. Dan jika ini bernilai true, kita kirim error respon 404 author not found. Kita return. Dan error selanjutnya jika terdapat error dalam aplikasi kita, bukan dalam data yang tidak ditemukan, jadi kita langsung panggil helper.respond request 500 error.error dengan datanya nil dan kita return. Lalu jika datanya ada, kita kembalikan dalam bentuk JSON ke dalam respon helper.respond. Kita lempar respon, statusnya adalah 200 dan message-nya detail author dan datanya adalah author. Kita kembali ke Postman. Mungkin bisa saya duplikat aja dari sini, dari get author, detail author, dan ini ID-nya coba kita get 1 dan detail. Kita hit. Oops. Kita coba send. Oke, sekarang datanya tampil ya. Menampilkan data detail author. Lalu coba kita sembarang ID. Misalkan 10. Oke. Dan sekarang responnya menampilkan author not found. Kita siapkan router editnya, kita copy alt shift bawah. Di sini saya ganti detail menjadi update, mengarah ke function update, dan metodenya adalah put. Kita buat function update-nya di controller. And update. Dan di sini mirip gabungan dari detail dan create. Pertama kita tangkap dulu ID parapsnya, kita cek authornya ada atau enggak. Kalau ada lalu kita update. Jadi bisa saya copy yang ada di function detail. Saya bisa copy sampai sini. Oke, di sini pengecekan ID-nya, datanya ada atau enggak, dan kalau misalkan datanya ada, kita panggil function JSON new decoder dari request.body. Dan kita decode ke dalam variabel dan melempar address dari variabel author. Di sini bisa saya bungkus ke dalam variabel error jika ada error. Bisa saya copy ini. Dan karena di sini kita memanggil request.body, alangkah baiknya kita tutup koneksinya dengan cara defer.
request.body.close. Dan untuk melakukan update datanya, caranya adalah config.db. Kita panggil function where dari GORM. Kita berikan perintah ID sama dengan tanda tanya. Dan di sini kita parsing ID. Lalu kita change method dengan function updates, di mana kita akan mengupdate data yang ada pada variabel author ini. Jadi kita lempar address-nya dari address author, dan saya bungkus ke dalam variabel error. Jadi setiap kita melakukan function, kita cek ada error atau enggak. Jika ada, saya copy bagian baris kode ini. Di sini error, saya change method error, jadi biar langsung kepanggil function error ini. Dan jika proses update datanya berhasil, kita kembalikan respon dengan kodenya $1 dengan message-nya success update author dan datanya nil. Sekarang kita cek di Postman. Bagian create author saya bisa copy, saya duplikat. Saya ganti jadi update author. Lalu di sini kita akan update authors dengan ID 1. Update dan metodenya adalah put. Di sini saya update jadi Bambang Gunawan misalnya. Dan email juga Bambang Gunawan. Umurnya jadi 30. Kita send. Oke, success update author. Coba kita cek database. Kita bisa cek API detail aja. Kita hit ID 1. Oke, sekarang datanya sudah terupdate ya. Bambang Gunawan dan nomornya 30. Coba kita ganti dengan ID yang sembarang, misalkan 27, karena kita tidak ada ID author dengan ID 27. Dan sekarang mengembalikan respon dengan message author not found. Update sudah berhasil, selanjutnya kita delete author. Saya bisa copy kembali bagian router handle func ini, dan ini saya ganti dengan delete, memanggil function delete, dan methods-nya adalah delete. Kembali ke controller, kita buat function delete, and delete. Dan di sini kita tangkap ID-nya, dengan saya simpan ke dalam variabel params. Mux dengan function fast, argumentasinya adalah request. Parameternya adalah request dengan key-nya adalah ID. Lalu kita convert ke dalam integer. String convert dengan function atoy, kita lempar params-nya. Lalu saya buat variabel penampungnya dengan nama author. Yang tipe datanya adalah models.author. Lalu di sini kita bisa panggil function delete bawaan GORM dengan cara kita panggil package config, variable db, dan function bawaan GORM-nya adalah delete. Lalu kita membutuhkan dua parameter, variable value yang merupakan penampungnya dan conditionnya. Jadi di sini saya lempar address dari author dan kondisinya adalah ID. Jadi secara otomatis function delete bawaan GORM ini sudah tahu bahwa mengacu kepada data yang unik, yaitu data primary key pada kolom ID. Dan di sini bisa saya simpan ke dalam variable res yang artinya result. Dan di sini bisa kita cek jika res-nya adalah error, mengembalikan sebuah error, di mana errornya juga tidak sama dengan nil, artinya ada errornya. Dan jika ada error, kita kembalikan sebuah respon yang statusnya 500. Message-nya adalah dari variable respon. Kita panggil error, .error, datanya nil. Dan bisa kita cek juga jika apakah delete-nya berhasil atau tidak. Semisal saja ID yang kita lempar tidak ada, kita bisa cek dengan cara if res
rows affected. Jika rows affected-nya sama dengan 0, artinya tidak ada data yang terhapus, maka kita kembalikan respon. Ini bisa kita copy. Status kodenya adalah 400. Status kodenya adalah 404. Dan message-nya adalah author not found. Dan jika berhasil, kita kembalikan respon sukses, kita copy helper responnya. Responnya adalah 200 dan message-nya adalah success delete author. Kita coba di Postman. Saya duplikat update author. Saya ganti jadi delete author, di mana metodenya adalah delete dan mengarah ke /delete. Coba kita sembarang data dulu dengan ID 27, apakah ada? Oke, datanya nggak ada. Dan sekarang kita hapus ID 1. Oke, sekarang datanya berhasil terhapus. Kita coba get API semua data. Di sini seharusnya data ID 1 udah nggak muncul. Ya, di sini hanya menambahkan ID user 2 dan 3. Dan untuk pembuatan API pada modus author sudah selesai. Di next video kita akan lanjutkan pada modus books.